Shalom, selamat sore Bapak Ibu serta saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pada sore hari ini kita kembali berjumpa di dalam ibadah doa. Meskipun ibadah doa pada sore hari ini kita lakukan secara online dan perjumpaan kita pun kita berjumpa melalui Android pada sore hari ini. Namun berkat Tuhan yang akan kita terima melalui firman-Nya akan senantiasa memberkati di dalam kehidupan kita. Mari kita akan satu hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada sore hari ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Sebab firman-Mu ini yang senantiasa akan membimbing kehidupan kami, yang menuntun kehidupan kami untuk kami bisa berjalan bersama-sama dengan Engkau. Dan kami akan tetap setia berjalan dengan Engkau. Oleh karena itu Bapak, buka hati kami, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, Rabu 20 Januari 2021, berjudul Jangan Menduakan Hatinya. Kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-34 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Di dalam firman Tuhan ini dituliskan, sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain. Artinya bahwa melalui firman Tuhan ini, janganlah kita menyembah kepada Allah lain selain Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dalam hal ini juga bahwasanya diartikan jangan kita menduakan hatinya Tuhan, karena Dia adalah Allah yang cemburu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendua itu memiliki arti berhaluan dua. Berhaluan dua. Jadi dalam hal ini seperti kapal. Kalau berhaluan dua, itu akan seperti apa perjalanan kapal itu? Yang satu ingin ke selatan, yang satu ingin ke timur. Saya kira tidak akan mungkin bisa jalan. Saudara, mendua di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga memiliki arti adalah seseorang yang tidak memiliki satu fokus. Fokusnya bercabang. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita ketahui bahwa orang yang mendua hati ini adalah yang menjadi penyebab di dalam retaknya hubungan di dalam keluarga, ataupun salah satu faktor yang seringkali menyebabkan retaknya keharmonisan dalam sebuah rumah tangga adalah karena salah satu dari pasangan melakukan perselingkuhan. Baik suami atau istri melakukan perselingkuhan, atau hadirnya orang ketiga. Bapak Ibu Saudara, hal ini yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini juga menunjukkan bahwa salah satu dari pasangan telah mendua hati. Ini yang menyebabkan retaknya keharmonisan di dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian yang menjadi retaknya hubungan antara manusia dengan Allah, yaitu karena manusia telah menduakan hatinya Tuhan. Salah satu contoh pada saat Hawa jatuh di dalam dosa, iblis membujuk Hawa, dan saat itu Hawa diperhadapkan kepada dua pilihan.
mau mendengar suara Tuhan atau mendengar suara iblis. Sehingga Hawa saat itu memutuskan untuk lebih cenderung mendengarkan suara iblis. Sehingga Hawa memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Dan saat itulah Hawa dan Adam jatuh dalam dosa. Karena dosa maka terputuslah hubungan antara manusia dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga yang menjadi letaknya hubungan antara manusia dengan Allah di zaman masa kini, di zaman sekarang ini. Karena manusia juga telah menduakan hatinya Tuhan. Saudara, zaman sekarang pun ini juga dialami oleh beberapa orang Kristen. Orang Kristen zaman sekarang di dalam menjalani hubungannya dengan Tuhan bisa menjadi retak, bisa menjadi pecah oleh karena hatinya telah mendua. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini kita akan mengenal tanda-tanda orang Kristen yang hatinya telah menduakan ataupun telah menduakan hatinya Tuhan. Tanda-tanda orang Kristen yang telah menduakan hatinya Tuhan. Yang pertama, mudah terbawa arus. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Ibrani. Mari kita akan membuka bersama-sama di dalam kitab Ibrani pasalnya yang kedua, ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Karena itu haruslah lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Saudara, firman Tuhan ini menasihati kepada kita semuanya supaya kita lebih teliti untuk memperhatikan apa yang kita dengar. Karena apa? Karena kita hidup di dunia ini, banyak sekali suara-suara yang kita dengar, banyak sekali suara-suara yang kita terima, dan suara-suara itu bisa membuat hati kita, bisa membuat pikiran kita ini berubah. Oleh karena itu, ciri-ciri ataupun tanda-tanda orang Kristen yang telah menduakan hatinya Tuhan adalah mudah terbawa arus. Ketika dunia ini sedang menawarkan sesuatu yang ngetren, ketika orang Kristen itu mudah sekali terbawa oleh arus dunia, maka pada orang Kristen itu hatinya telah menduakan Tuhan, telah menduakan hatinya Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun arus dunia yang saat ini kita lihat, apapun suara-suara yang kita dengar saat ini, jangan kita terbawa arus, jangan kita mudah terbawa arus dengan suara-suara dunia. Mungkin ketika kita mendengar perkataan-perkataan dunia oleh orang-orang yang kita kasih, oleh orang-orang yang seiman dengan kita, perkataan-perkataan itu akan menyakitkan hati kita. Kita jangan mudah terbawa arus, jangan kita mudah akhirnya kecewa dengan mereka. Jangan mudah kita kecewa terhadap mereka. Apapun perkataannya, jangan kita mudah terbawa arus, jangan kita mudah marah. Orang yang mudah terbawa arus adalah tanda-tanda orang yang menduakan hatinya Tuhan. Yang kedua, hatinya tidak tenang. Orang yang mendoakan hatinya Tuhan, hatinya tidak tenang. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-8. Mari kita akan membuka di dalam surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam
hidupnya. Salah satu contoh saja di dalam kehidupan nyata. Ketika salah satu pasangannya mendua hati, pasti tidak ada ketenangan di dalam jiwanya. Takut kalau ketahuan. Sepandai-pandainya orang menyimpan bangkai, akhirnya tercium juga. Inilah saudara, tanda-tanda orang yang menduakan hatinya Tuhan. Hatinya tidak tenang. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara, di dalam kehidupan nyata pun seringkali kita tidak tenang. Saat dimana Tuhan memberikan harta yang melimpah. Mengapa demikian saudara? Di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-20 dikatakan, orang yang mendua hati ini adalah di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Harta bisa membuat kehidupan orang-orang Kristen hatinya mendua ataupun menduakan hatinya Tuhan. Ketika sedang melakukan ibadah dan lain sebagainya, hatinya masih pada hartanya yang di rumah. Ketika melakukan aktivitas apapun, yang dituju hanya kepada harta. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hatinya tidak tenang. Inilah tanda-tanda orang yang menduakan hatinya Tuhan. Lalu yang ketiga, tanda-tanda orang yang menduakan hatinya adalah bermuka dua ataupun munafik. Di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-8, mari kita akan membuka Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Haleluya. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, ketika di dalam kehidupan kita sepertinya kita memuliakan Tuhan, seakan-akan memang orang lain melihat kita sepertinya setia, kita senantiasa ikut di dalam setiap acara dan kegiatan gereja, kita setia melayani Tuhan. Tetapi bagaimana kalau kesetiaan yang kita tunjukkan berbeda dengan hati kita? Hati kita tidak memuliakan Tuhan, hati kita bukan untuk menyenangkan Tuhan. Inilah saudara, tanda-tanda orang yang telah menduakan hatinya Tuhan. Bermuka dua, munafik, orang Kristen yang manis secara lahiriahnya, tetapi hatinya tidak seperti yang ditampilkannya. Itu salah satu tanda-tanda orang yang telah menduakan hatinya. Di depannya manis luar biasa, di belakangnya menyakitkan. Orang yang seperti ini saudara, tanda-tanda orang yang menduakan hatinya Tuhan. Orang yang mengasihi manusia harus dengan segenap hati, seperti mengasihi dirinya sendiri. Jadi tidak boleh bohong. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu di dalam kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, mari pada saat ini jangan kita menduakan hatinya Tuhan. Jangan kita membuat Tuhan cemburu. Oleh karena itu saudara, ketika kita menyembah Allah, hati kita pun harus sungguh-sungguh kita persembahkan untuk Tuhan. Hati kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Bukan hanya bibir kita saja, bukan hanya ekspresi kita saja, bukan hanya tingkah laku kita saja, tetapi hati kita harus kita tunjukkan untuk memuliakan Tuhan. Oleh karena itu saudara, jangan sekali-kali kita menduakan Tuhan dalam hidup ini, karena Dia adalah Tuhan yang cemburu. Diberkatilah kiranya setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, kita akan diberkati sehingga di dalam menjalani hari-hari hidup kita,
kita hanya mengasihi Tuhan. Kita hanya mengutamakan Tuhan. Jangan membuat hati Tuhan menjadi cemburu. Mari kita akan tunduk kepala. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu pada sore hari ini, yang mengajarkan kami untuk kami senantiasa tidak menduakan hatinya Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan bahwa Allah adalah Allah yang cemburu. Allah tidak mau Tuhan setiap umatnya menduakan hatinya Tuhan. Hanya Engkau lah Allah satu-satunya yang kami sembah. Hanya Engkau lah Allah kami yang kami muliakan. Tidak ada yang lain. Oleh karena itu Bapa, ajari kami untuk senantiasa kami mengutamakan Tuhan. Ajari kami senantiasa untuk mengasihi Tuhan. Karena Engkau adalah satu-satunya Allah yang kami sembah. Terima kasih Bapa, berkati kami yang sudah mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam, Tuhan memberkati kita semua.